jangan pernah lengah dan setiap ada kesempatan manfaatin. Johari, saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Udah 3-1, main masih bertahan loh. Kreativitas nol. Sementara Erik Thoier panggil Gerald van den Berg dan nanti Dirtek untuk menerapkan filosofi yang sama. Ya. Filosofi kita itu bukan bertahan, Tapi menguasai bola lah, menyerang lah. terlalu bertahan. Sama kayak sebelumnya, coach yang bertahan, gue nggak bilang nggak cocok dengan filosofi kita. Maka dari itu sudah layaknya diganti. Jangan bilang ya, besok gue akan bikin video The Boy tentang timnas U20 dan gue sangat kecewa dan gue akan propose untuk diganti. Indra Safri diganti, akan gue bilang. Oke. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri gagal mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, yaitu lolos ke perempat final Piala Asia U20 tahun 2025. Tim ini tersingkir di fase grup setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut, 0-3 dari Iran U20 dan 1-3 dari Uzbekistan U20. Meskipun masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yaman, Timnas Indonesia U20 sudah dipastikan tidak bisa mengejar poin yang diperlukan untuk lolos ke babak berikutnya. Performa tim dinilai buruk dengan hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 6 kali. Sementara Iran dan Uzbekistan unggul secara taktis dan teknis. Kekalahan ini juga mengubur harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2025. Karena hanya tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U20 yang berhak mendapatkan tiket ke turnamen internasional tersebut. Indra Syafri dikritik karena taktik yang terlalu kaku dan minim variasi, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Media Fidan, Sowa, menyoroti kelemahan pertahanan Indonesia yang mudah bobol setelah sempat menyamakan kedudukan melawan Uzbekistan. Target Ketum PSSI Erik Thoier adalah lolos ke perempat final sekaligus mengincar tiket Piala Dunia U20 tahun 2025. Namun, Timnas U20 bahkan gagal meraih 1 pun poin di 2 laga awal. Fasilitas seperti pemusatan latihan TC di luar negeri Italia, Prancis, Korea Selatan juga dianggap sia-sia. Meski pernah memenangkan Piala AFF U19 tahun 2024, Indra dinilai tidak mampu membawa tim naik level di ajang Asia. Prestasi terbaiknya di Piala Asia U20 adalah lolos ke perempat final pada tahun 2018. Tetapi sejak itu, hasilnya stagnan. Beberapa bahkan membandingkannya dengan Shin Tae-yong STY, pelatih sebelumnya yang dianggap lebih sukses meski tanpa dukungan maksimal. TC panjang enggak dapat hasil pagar Indra Syafri. Era STY bisa bawa 4 poin tanpa pemain kunci. Sekarang malah 0 poin, ungkap netizen di beberapa media sosial. Netizen menuding ada standar ganda dalam menilai kinerja Indra Syafri dibanding STY. Beberapa juga menyindir manajemen PSSI yang dianggap korup dan tidak transparan dalam penggunaan dana TC. Indra Syafri kemudian menanggapi kritik dengan santai. Ia menyatakan, "Ini negara demokrasi. Semua boleh mengkritik. Tapi saat resmi, jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas." Erik Thoier belum secara resmi memecat Indra Syafri, tetapi menyebut kegagalan ini sebagai pelajaran berharga. PSSI berkomitmen melanjutkan program U20 untuk regenerasi pemain senior, meski publik menuntut perubahan pelatih. Indra Syafri bukan kali pertama gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup Piala Asia. Sebagai perbandingan, Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya, berhasil membawa timnas Indonesia U20 mengumpulkan 4 poin di fase grup meskipun akhirnya tersingkir. Prestasi ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh Indra Syafri. Meskipun gagal di Piala Asia tahun 2025, Indra Syafri memiliki rekam jejak yang cukup gemilang. Ia berhasil membawa timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games tahun 2023, mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Selain itu,
Ia juga memenangkan beberapa turnamen tingkat Asia seperti Piala AFF 19 dan U22. Kegagalan di Piala Asia tahun 2025 memunculkan desakan agar Indra Syafri dipecat dari jabatannya. Namun, kontraknya dengan PSSI masih berlaku hingga tahun 2027 dan pemecatan akan memerlukan kompensasi finansial yang besar. Ke depan, PSSI perlu mengevaluasi strategi dan kebijakan kepelatihan untuk memastikan timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Regenerasi pelatih dan pemanfaatan pemain keturunan mungkin menjadi solusi untuk meningkatkan performa tim. Kegagalan Indra Syafri membawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia tahun 2025 menimbulkan berbagai reaksi dari netizen dan pengamat sepak bola. Meskipun memiliki prestasi gemilang di masa lalu, kinerjanya kali ini dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Perbandingan dengan pelatih sebelumnya seperti Shin Tae-yol menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem kepelatihan timnas Indonesia.